Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kreatif di seluruh penjuru Indonesia. Kembali lagi di program Belajar dari Rumah di channel Ruang Siar Guru. Nah, anak-anak kreatif, bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak harap kalian semua baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, kalian akan belajar dengan Bapak. Perkenalkan, nama Bapak Haryanto dari SD Pakis Delingo, dari Bantul lantai 2. Sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, sebelum kita mulai belajar, coba saksikan video berikut ini. Selamat siang pemirsa, kali ini saya sedang berada di SMK Prapaca 2, tepatnya di lantai 2 dari SMK Prapaca 2. Di sini saya ingin membicarakan tentang pembangunan ruang kelas baru ini bersama narasumber, yaitu salah satu tukang yang ada di SMK Prapaca 2. Mari kita bertanya. Selamat siang Pak. Ya, ya. Nama Bapak siapa? Pak Rahman. Iya Bapak. Saya mengamati di sini Bapak sedang membangun ruang kelas baru ya Pak? Iya. Apakah ada kesulitan? Kalau kan banyak ada dari rumah masa kan dari asalnya kecil, asalnya tidak lantai 2, jadi kalau dibuka dulu baru ditata lagi sehingga lepas sehingga Iya baik Pak. Terus Bapak mulai membangun ruang kelas baru ini sejak kapan? sekitar 4 bulan yang lalu. Terus kapan sudah mulai bisa untuk ditempati? Sekarang tinggal serah terima aja, sekarang udah siap, tinggal nunggu muridnya aja yang masuk. Oh iya Pak. Terima kasih Pak. Ya, selamat. Sekian berita dari saya, Alif Raditya Berkamal dan Alfian Prasetyo mengabarkan dari SMK Prapaca 2. Nah, kalian tadi sudah melihat video yang ditayangkan. Coba, tadi video yang kalian lihat itu tentang apa ya? Betul sekali, video tadi itu berisi tentang kegiatan wawancara. Nah, hari ini kita akan belajar wawancara. Apakah kalian sudah tahu apa itu wawancara? Wawancara. Wawancara itu apa? Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara dengan narasumber untuk mengetahui suatu informasi. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, apa itu Pak pewawancara? Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara. Seperti pada video tadi, orang yang melakukan wawancara adalah mas-mas tadi yang memakai seragam sekolah itu. Nah, lalu narasumber. Apa kira-kira narasumber? Ada yang tahu? Tidak tahu? Nah, kalau tidak tahu, Bapak Hari jelaskan. Narasumber adalah orang yang diwawancarai sebagai sumber informasi. Kalau dalam video tadi, orang yang menjadi narasumber adalah bapak-bapak tukang tadi yang melakukan pekerjaan pembangunan. Nah, ketika kalian akan melakukan sebuah wawancara, kalian berarti menjadi seorang pewawancara. Ya, betul. Sebagai seorang pewawancara, ada hal-hal yang perlu dilakukan atau diperhatikan. Yang pertama, satu, sebagai pewawancara, kita harus menentukan topik pembicaranya terlebih dahulu. Yang kedua, setelah menentukan topik, kita harus menyiapkan pokok-pokok yang akan kita tanyakan kepada narasumber. Ketika sudah menentukan pokok-pokok yang akan ditanyakan, kita akan menyusun daftar pertanyaan. Yang keempat, setelah menyusun daftar pertanyaan, kita harus menyiapkan peralatan. Peralatannya apa saja, Pak? Peralatannya yang pertama bisa buku catatan, yang kedua alat tulis, dan yang ketiga bisa menggunakan bantuan alat perekam seperti handphone ataupun lain sebagainya. Yang kelima, setelah semua dipersiapkan, kalian dapat melakukan wawancara, tapi tentu saja dengan cara yang sopan dan menggunakan bahasa yang santun, betul. Dan yang keenam, setelah selesai melakukan sebuah wawancara, kalian harus membuat laporan hasil wawancara. Nah, dari keenam hal-hal tadi, ada satu hal yang perlu kalian siapkan dengan matang. Apa itu? Betul, menyusun daftar pertanyaan.
Dalam menyusun daftar pertanyaan, kalian tentu tidak akan lepas dari sebuah kata tanya. Kata tanya dalam wawancara yang digunakan ada ini, 5W dan 1H. 5W itu apa? 5W itu adalah W yang pertama, what atau apa. W yang kedua adalah who, siapa. W yang ketiga, where, di mana. W yang keempat, when, kapan. Dan W yang kelima, why, mengapa. Masih kurang satu, apa? H, oh ya 1H. 1H itu apa? How, bagaimana, betul. Nah, katanya apa itu adalah kata tanya untuk menanyakan suatu keadaan, kegiatan, atau peristiwa. Contohnya seperti ini. Apa yang Bapak lakukan dalam usaha merawat tanaman? Nah, itu adalah contoh penggunaan kata tanya apa. Kemudian kata tanya yang kedua, who, siapa. Kata tanya siapa adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan pelaku khusus untuk seseorang. Contohnya, siapa yang wajib berperan dalam merawat tanaman di sekolah? Kata tanya yang ketiga yaitu where atau di mana. Kata tanya di mana adalah kata tanya untuk menanyakan tempat. Contohnya, di mana Bapak membeli pupuk untuk merawat tanaman? Nah, gampang bukan? Gampang. Kalau sudah gampang, kita lanjut ke kata tanya yang berikutnya. Kata tanya berikutnya yaitu when, kapan. Kata tanya kapan adalah kata tanya untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan Bapak menyiram tanaman? Nah, ini nanti kan jawabannya bisa pagi hari dan sore hari, itu waktu. Kita lanjut kata tanya yang berikutnya yaitu why, mengapa. Kata tanya mengapa adalah kata tanya untuk menanyakan sebab atau alasan. Contohnya, mengapa tanaman di sekolah perlu diberi pupuk? Nanti jawabannya supaya tanaman itu tumbuh subur, seperti itu. 5W tadi sudah, kurang 1H. 1H tadi how atau bagaimana. Kata tanya bagaimana adalah kata tanya untuk menanyakan cara, pendapat, akibat suatu tindakan, atau proses suatu kejadian. Contohnya, contoh yang pertama adalah contoh untuk bagaimana yang menanyakan cara. Contohnya, bagaimana cara merawat tanaman? Kemudian Pak Hari akan berikan contoh yang kata tanya bagaimana untuk menanyakan pendapat. 2. Bagaimana pendapat Bapak tentang kondisi tanaman di sekolah? Lalu, kata tanya bagaimana untuk menanyakan akibat suatu tindakan. Contohnya, bagaimana jika tanaman tidak dirawat? Dan yang terakhir, contoh katanya bagaimana untuk menanyakan proses suatu kejadian, yaitu bagaimana proses memberi pupuk pada tanaman. Nah, itu tadi contoh-contoh dari kata tanya 5W 1H. Setelah kalian sudah menyusun daftar pertanyaan, kalian dapat melakukan proses wawancara terhadap narasumber. Setelah melakukan proses wawancara, kalian harus menulis laporan hasil wawancara. Pasti kalian bertanya-tanya, Pak, apa itu laporan hasil wawancara? Laporan hasil wawancara adalah laporan yang berisi tentang hasil kegiatan wawancara yang kalian lakukan. Nah, laporan hasil wawancara itu berisi 1, topik. Yang kedua, narasumbernya siapa. Yang ketiga, waktu dan tempat. Yang keempat, hasil wawancaranya. Dan yang kelima, kesimpulan. Nah, laporan hasil wawancara itu tidak perlu banyak-banyak. Yang penting, jelas dan mudah dimengerti. Tetapi, tetap harus memuat unsur-unsur tadi, topik, narasumber, waktu dan tempat, hasil wawancara, dan kesimpulan. Nah, berikut ini Pak Hari tampilkan
contoh laporan hasil wawancara di suatu sekolah. Topiknya merawat tanaman di sekolah. Narasumbernya Pak Udin, penjaga sekolah. Waktunya Senin 3 Agustus 2020 pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Tempatnya SD Sukamaju. Untuk hasil wawancara ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan kepada narasumber beserta jawaban dari narasumbernya. Dan yang terakhir kesimpulan, misalnya merawat tanaman perlu dilakukan oleh semua warga sekolah agar tanaman di sekolah dapat tumbuh subur. Nah, kalian pasti sudah bisa ya tadi membuat daftar pertanyaan, melakukan wawancara, dan membuat laporan hasil wawancara. Di sini Pak Hari punya tugas untuk kalian. Yang pertama, coba lakukan kegiatan wawancara dengan tokoh masyarakat yang ada di sekitar rumahmu. Setelah melakukan wawancara, coba susunlah laporan hasil wawancara. Nah, itu tadi penjelasan dari Pak Hari. Bagaimana? Mudah bukan? Mudah tentunya. Sekian dengan Pak Hari hari ini. Apabila Pak Hari terdapat kesalahan, mohon dimaafkan ya. Jangan lupa untuk selalu berolahraga, rajin mencuci tangan, jaga jarak ketika di luar rumah, dan selalu memakai masker ketika di luar rumah. Jangan pernah malas untuk belajar ya, meskipun kalian hari ini, besok, dan kedepannya lagi masih belajar di rumah. Pak Hari pesan, kalian agar selalu menjaga pola hidup bersih, sehat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share channel Ruang Siar Guru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.